Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Mushola Al-Falah bertempat di Keranggan Permai, BTN Jalan Aster, RT 011 RW 011. Pada hari ini Alhamdulillah kedatangan para remaja dari Fakultas Universitas Indra Prasta PRG. Alhamdulillah itu dalam perihal kita akan menanyakan tentang berdirinya Mushola Al-Falah. Dan setahu saya berdirinya Mushola Al-Falah ini tahun 1995, antara itu ya, 5 ya. Dan ini beberapa kali renovasi, tidak salah sudah kedua kalinya gitu ya, renovasi Mushola Al-Falah ini. Awalnya memang keadaan mushola ini ya, bangunan ini tetap segini, cuman tahun 2012 itu diperlebar serambinya, terasnya ini ya. Bila yang terbentuk 2012 itu suasana kondisi Mushola Al-Falah, keadaan dia suasana kayak joglo gitu Mas ya. Ya. Dan saya sendiri sini merawat setiap hari mushola. Kalau kebersihan ya saya sendiri. Terus perihal kegiatannya anak-anak pengajian TPA sini ada maghrib sampai isya, dan kegiatannya pengajian rutin Majelis Taklim hari Sabtu pada zuhur, terus hari Sabtu pagi pada subuh, hari Minggu pada subuh kegiatan Majelis Taklimnya, dan malam Senin pada isya sini di Al-Falah. Alhamdulillah, saya sendiri Ihsan Syabani sebagai merawat ini mushola. Dan sekarang Pak DKM, Bapak DKM-nya Bapak Hari Sahono, dan bendaharanya sekretaris Bapak Permana, dan bendahara Bapak Rian. Mungkin isinya kegiatan di mushola ini sepintas sekilas hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ya Mas ya. Ini sedikit sekelumit wawancara ya. Mungkin itu aja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira mushola ini itu punya aturan nggak sih Pak, untuk misalkan kayak sampah itu seperti apa gitu Pak? Misalkan dibuangnya seperti ini. Ya. Alhamdulillah ini sampah pariwisata kegiatan pengajian gitu Mas ya, styrofoam gitu kan, itu biasanya ada yang menghimpun ya, ini dikelola sama RT setempat. Nanti kan ada pada hari Selasa, jadi pengangkatan sampah itu di sini seminggu 2 kali angkat gitu Mas ya, 2 kali buang. Ada petugasnya juga Mas dari PRT-an itu sampah, mengenai sampah itu. Kemudian saya mau tanya lagi Pak, untuk fasilitasnya kira-kira apa saja Pak yang fasilitas yang disediakan masjid ini atau mushola ini untuk menjaga kebersihan lingkungannya Pak? Untuk fasilitas untuk menjaga kebersihan, mungkin yang pertama ya sapu ya, sapu, alat-alat pembersih itu kan, sapu lidi, sapu injuk ya,
isinya apa, serokan sampah, terus tempat sampahnya juga, terus mungkin kain vel, ya karet dorongan air, kalau ada hujan tuh mas ya, itu terus ya pembersih lantai, itu kan bersih lantai sama biasanya kanebo untuk melap-melap kaca, terus sama itu tuh ada alat untuk buang-buang apa tuh mas yang sarang-sarang gonggo ya di atas itu ya, tuh kayak gitu ya, itu hanya itu aja. Kemudian saya mau tanya lagi Pak, kira-kira bagaimana sih Pak sikap para jamaah musola ini terhadap kebersihan lingkungan masjid? Apakah misalkan ada yang pernah komplain gitu, misalkan ada bau-bau tidak sedap atau ini kurang bersih seperti itu Pak? Baik. Alhamdulillah selama ini untuk mengenai kebersihan ya mungkin jamaah ya sangat ya peduli gitu, ada kebersamaan juga mas ya, karena kan musola ini berdiri dari saudara warga ya, dari jamaah gitu kan, istilahnya infak dari jamaah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ada yang kotor juga sangat peduli juga jamaah itu ya, sama-sama saling merawat aja gitu. Terus ya mau tambahan pertanyaannya? Ya. Dan ada pertanyaan tambahan lagi Pak Iya. yang ingin ditanya. Jadi bagaimana hubungan antara ajaran akhlak Islam dengan kewajiban menjaga lingkungan menurut pandangan Bapak sendiri Pak, pengurus masjid? Ya memang kebersihan itu kan sebagian daripada iman ya, berfatu minal iman ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan, kita harus sangat peduli dengan kebersihan. Memang ya seharusnya tidak masalah kebersihan itu kita tidak hanya masjid atau musola aja kan, sebagai lingkungan juga kan gitu ya. Gitu aja, Mas. Dan ada lagi nih Pak, apakah terdapat ajaran atau nilai Islam yang melarang manusia merusak lingkungan? Terus tahu saya ada mas ya, gitu kan, dan kita itu sebagai umat Islam jadi harus menjaga apa lingkungan kita, harta kita, harta benda kita kan gitu ya. Hubul waton itu kan gitu ya, cinta dengan tanah air kita gitu kan ya. Itu sangat dianjurkan. Dan ada lagi Pak, menurut Bapak sendiri, apakah menjaga lingkungan dapat mencerminkan akhlak seorang muslim Pak? Betul, itu memang misalnya Nabi kita kan Muhammad SAW selalu beliau mencerminkan ya, kepada sahabat-sahabatnya itu kan, beliau misalnya orang yang pintar, orang yang akhlaknya bagus gitu. Memang harus mencerminkan ya misalnya yang baik gitu ya, dari Islam itu contohnya kan kita kepada Rasul kita gitu, contohnya kita kan gitu. Cukup. Jadi sebenarnya cukup saja Pak Ya. pertanyaan dari kami. Iya. Jadi kami di sini berterima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya Bapak. Mohon maaf Bapak siapa tadi? Ihsan. Bapak Iksan, Iya. karena sudah memperbolehkan kita untuk mewawancarai Iya. sebagaimana ini tugas akhir kami Iya. untuk nanti dibuatkan seperti artikel seperti itu Pak. Ya, jadi kami akhiri wawancara dari kami ini. Jadi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mungkin ya dari Aisyah, mohon maaf kepada mas-mas yang tidak bisa menjamu dan bisanya hanya jawabannya salah kadarnya gitu ya Mas ya. Mohon maaf ya. Iya Pak. Terima kasih sudah hadir ke sini, sudah singgah ke musola ya kami gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin, amin, Pak. Dunia dan akhirat. Dan